Dari saya cukup asik tadi mendengarkan percakapan perbincangan kalian tentang masalah swab yang yang diadakan oleh pemerintah untuk rangka memutuskan rantai COVID yang telah tersebar di mana-mana. Cuman saya pribadi itu lebih menarik, lebih tergugah untuk membahas ibarat yang ada di Fathul Mu'in, yaitu yang mengatakan di tafsir. Di dalam Fathul Mu'in sendiri itu dijelaskan ada takbir wala yuftiru biwusuli syai'in ila baqi musbati anfin hatta yujawiza muntahal khaysum wa huwa aqsal anfi. Sesuatu yang masuk ke dalam usbah itu hidung yang lunak itu tidak membatalkan pada puasa. Tidak membatalkan puasa karena di dalam i'anahnya itu dijelaskan ayyli'annaha minadh-dhahir, masih termasuk pada anggota zahir. Wal ghaisu jami'uhu minadh-dhahir. Qawluhu hatta yujawiza muntahal ghaisu fa in jawazahu afṭara. Nah, ini yang perlu kita bahas, yang kita perlu deteksi bersama. Sehingga apabila benda tersebut melewati khaysum, melewati hidung ini, di atasnya khaysum, gampangnya melewati lemasnya hidung ini sampai ke tulang ini, maka di dalam i'anah itu mengatakan afṭar. Sedangkan kita lihat dalam video barusan itu memang pengetesan swab itu memang sudah melebihi dari kata-kata khaysum. Jadi kalau menurut saya lebih condong kalau tes swab itu lebih membatalkan pada puasa. Kecuali nanti tesnya memang tidak melewati khaysum. Contoh misalnya ngupil itu asalkan tidak sampai batas khaysum, walaupun ngupil di luar saja, maka itu tidak membatalkan. Ada misalnya orang sengaja membuka mulutnya, ada bukhar, ada asap, mulutnya dibuka agar masuk. Nah, itu tidak membatalkan. Itu sudah sengaja. Beda dengan khaysum ini. Di dalam tadi itu di dalam karangannya Imam Ghazali gimana? Imsak anil muftir wanil. Kita garis bawahi ila jaufin, jangan terlalu jauh. Batasi kita ila jaufin. Kalau sudah masuk pada jaufin, maka itu sudah membatalkan. Lain dengan madmadah umur ya. Memang asalnya madmadah itu disunahkan, tapi mubalaghah madmadah dalam wudu itu disunahkan kalau orang itu tidak berpuasa. Kalau berpuasa tidak usah mubalaghah, khawatir nanti akan membatalkan. Jadi inti dari saya lebih condong pada ibarat yang ada di Fathul Mu'in, yaitu apabila memasukkan sesuatu tidak melewati khaysum maka tidak membatalkan. Kalau sampai melewati khaysum maka itu membatalkan. Itu dari saya. Terima kasih sebelumnya pada muhadir dan musahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan dari kitab Fathul Mu'in sama salahnya yang ada terbit. Jelas sekali kalau dilihat dari video yang ada tadi itu ya. Karena di sini
apa ya, batang apa itu, hidung ini. Artinya tadi di video dari Ustaz Zaki bukan cuma ke sini saja, tapi sampai ke sini. Jadi jelas itu sudah melebihi dari apa isbatul Yusuf, sehingga dalam anehnya itu kalau fa'in jawaza bukan seperti itu maka membatalkan. Sehingga poin dari rumus tadi yang pertama itu beliau menjelaskan bahwa inti sesuatu yang membatalkan pada puasa itu adalah ketika sampai pada batas jauh. Nah, jauh ini yang perlu kita bahas lebih apa ya? Lebih luas lagi mungkin. Dalam masalah jauh ya, sebagaimana dalam kitab Minhajul Thalibin ini ada tambahan. Sekali lagi saya sampaikan, kalau mengikuti dari kitab Fathul Mu'in dan Sarahnya tadi itu sudah jelas membatalkan karena sudah melebihi dari usbatul khusyuk. Sudah sangat jauh itu. Karena sudah masuk pada jauh. Maka solusi untuk tidak membatalkan bagaimana mungkin di sini yang bisa dijadikan solusi lah. Kurang tahu nanti tempatnya dari Soheh. Ini saya hanya apa ya, memberikan gambaran saja dulu. Pembahasan dari masalah jauh ini dalam kitab Minhajul Thalibin Muhammadul Muftin ya. Faslun syaratus shaum, syarat puasa itu adalah al-imsak anil jima' wal istisqa. Menahan dari jima, terus atosnya di sini ila alqol wa an wusudil aini, menahan dari sampainya sesuatu benda ila ma yusamma jauhan, pada sesuatu yang di situ sudah dianggap jauh, anggota dalam. Lah ini wakilah pembahasan lebih melebar lagi dari pembahasan jauh. Ini masih ada kil, maksudnya di sini tentunya yang dhaif lah. Wa qila yushtaratu ma'a hadza ayyakuna fihi quwwatun lihil ghadha awid dawa. Sebagai pendapat mendefinisikan makna jauh itu syaratnya harus bisa merubah apa istilahnya? Merubah benda. Misalkan kalau kencing ya masuk ke air, masuk ke mana itu, ke masana apa masa kantong kencing itu kan bisa berubah jadi apa? Plastik gitu kan ya, atau makanan masuk ke mana, ke perut ini jadi apa? Jadi merah. Baru itu dianggap jauh. Jadi kalau hanya sebatas di mesbah apa ya, batang atau masih di dalamnya, tetapi di situ tidak sampai ke, katakan ya, kalau di otak itu tidak sampai ya ke apa masana ya, masana itu kan kantong kencing. Amma itu perut. Dimal otak itu kan sudah yang paling dalam, baru itu dikatakan jauh sehingga membatalkan. Nah, melihat dari video yang tadi, saya kira itu sesuatu yang sampai walaupun melebihi dari usbatul khusyuk, batang hidung itu saya kira tidak sampai merubah sesuatu air atau cairan yang masuk, artinya tidak membau lah seperti itu. Makanya kalau di kitab lain itu bahasanya wasani lah, wahwa yang dimaksud jawab itu bahwa intibar lima yusamma jawaban wasani la bina'a ala muqabili itlaisa fihi quwwatun bihala. Maksudnya inti pendapat yang kedua yang dimaksud jawab itu harus mempunyai potensi quwwatun bihala, sesuatu yang sangat merubah apa ya, cairan luar kayak gitu. Air masuk ke kantong, ke perut itu maka jadi apa? Ke kantong kecil ini ya jadi asing, atau makanan masuk ke perut jadi bau nanti. Itu maksud quwwatun bihala. Atau apa ya, udah ya masuk ke sana maka jadi apa ya, kerak gitu kan. Artinya di situ sudah bisa berubah. Tetapi kalau hanya masuk setelahnya batang hidung itu saya kira enggak, sehingga belum masuk pada kategori jauh. Nah, bagaimana kalau menurut pendapat yang kedua, berarti ya itu tidak membatalkan. Saya kira ini solusi paling terakhir sudah. Tidak ada jalan lain. Kalau mengikuti yang tadi yang lumayan itu ya jelas saya kira itu sudah membatalkan. Jadi kalau boleh saya sebutkan
jelas kalau mengikuti dari kitab Mu'in dengan alasan sesuatu itu asalkan tidak sampai mata, tidak melebihi dari batang itu, maka tidak membatalkan. Nah, melihat praktek yang ada jelas sudah melewati yaitu membatalkan. Solusinya bagaimana? Maka harus mengikuti ulama yang berpendapat bahwa syarat daripada jauh itu harus kuwatul ihalah, yaitu harus cepat merubah barang-barang yang keluar seperti itu. Jadi kalau yang seperti video itu saya kira tidak sampai berubah, airnya itu tidak sampai bau lah katakan seperti itu, sehingga tidak membatalkan. Walaupun ya dalam kitab Siratul Hajjah itu wa muqabiluhu allati istaratu dzalika yuqarribu bil muftir, walaupun muqabil asal kalau yang asal pendapat yang lebih kuat itu kan batal. Artinya yang dimaksud jauh itu tidak harus mempunyai kuwatul ihalah, artinya masuk pada lubang dengar saja bagian depan, atau ya itu sudah membatalkan karena sudah dianggap jauh itu, atau putih tusuk itu kan ada lubangnya, itu masuk bahasa Arabnya itu ihlil, atau banyak sampean itu yang panjang masih di katakan itu masuk jauh sudah. Al-aso yang seperti itu, tetapi muqabilul aso itu belum masuk pada kata jauh. Jauh itu sangat dalam, masih di dalam di kantongnya, baru dikatakan jauh. Nah itu yang pendapat yang kedua, sehingga kalau masih di bagian luar tidak membatalkan, walaupun pendapat yang kedua ternyata ini masih super mungkin lebih mendekati batal, tetapi belum batal yang seperti itu. Jadi saya kira mungkin untuk jalan pintasnya dari tasbih supaya tidak membatalkan, yaitu yang seperti itu. At-takfir itu ya takfir fi batinil udhun, meneteskan air ke dalam telinga itu ya bil asahi, pendapat yang lebih asal lebih benar itu batal karena sudah masuk pada kata jauh. Nah, tetapi muqabilul asah ini tidak batal. Kenapa? Karena kalau masih di dalam batinul udhun, bagian dalam telinga ini bukan masuk pada jauh, belum kategori jauh. Artinya tidak mempunyai kuwatul ihalah, air yang masuk ke dalam telinga itu tidak sampai berubah, artinya tidak bau lah kan. Berbeda kalau masuk ke kantong kecil itu kan bisa jadi air berubah airnya. Nah, ini saya kira seperti itu. Yang jelasnya mari kita simak baik-baik ya dari usaha ini, cuma sebatas gambaran saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan obat jantung. Terima kasih, saya kira agak singkat. Yang pertama apa tadi itu? Al-imsak tadi apa itu? Al-imsak usul aini sebelah mana tadi? Usul ainin ilama yusamma jaufan ya. Jadi usul ainin ilama yusamma jaufan, termasuk hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah masuknya benda di situ adalah sedikit, atau benda itu misalnya geling atau betok, sama benda kalau dalam kitab kasim simatin atau seperti hijarah misalnya ya. Jadi sampainya sesuatu itu kepada jauh, itu yang membatalkan kepada puasa. Apa sih jauh itu? Nah ini pertanyaannya kan, jauh itu apa? Jauh itu adalah rongga. Tadi sudah dijelaskan yang dimaksud dengan jauh itu apa. Ada yang mengatakan yang penting itu usulu ainin ila ma yusamma jaufan, sampainya benda itu kepada jauh. Sing penting wis jenenge jauh apa itu? Termasuk batinul udhun. Nah, ini kelipatan yang sudah tidak kelihatan. Kalau begini tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tidak kelihatan dimasukkan kata embat, itu adalah namanya masukkan sesuatu kepada jauh. Itu namanya kan usulu ainin ila ma yusamma jaufan. Orang memasukkan ke dalam hidung, sampai mana batasnya? Sampai khaysum. Makanya orang yang ketika wudhu nyerbu air tidak ada masalah, asalkan tidak sampai ke atas khaysum. Karena di situ memang ada yang dimaksud juga dengan rongga. Ikhlil, orang masukkan di
kemaluan, itu juga namanya rongga bagian dalam. Orang masukkan halku, orang masukkan benda ke dalam mulut, itu adalah bisa membatalkan kalau masuk kepada jauh. Mana jauh dalam ini? Kalau dalam kitab-kitab itu jauh itu adalah makhrajul hamzah dan makhrajul hamzah dan makhrajul ha. Ha dan hamzah itu adalah termasuk batin. Orang gerak di depan dina dulunya apa lekor dulu enggak apa-apa. Enggak apa-apa karena masih dalam batasan batin. Tapi kalau sudah masuk batasan dohir, yaitu makhrajnya ha dan ra, kok kerak kemudian di dulunya apa lain lagi. Karena apa? Karena itu namanya jauh. Paham ya? Jadi usulu ainin ila ma yusamma jaufan. Jauhnya mana? Kalau telinga itu sudah dibalik lipatan, itu namanya sudah jauh. Kalau hidung itu adalah di atasnya khausum, namanya sudah jauh. Kalau orang di tenggorokan, kalau sudah nyampe di makhrajnya hamzah dengan ha, itu namanya sudah jauh. Ini adalah kaul yang ashah. Jadi menurut kaul yang ashah bahwa setiap sesuatu yang masuk ke dalam jauh itu adalah membatalkan kepada puasa. Baik jauh itu bisa ihalah atau tidak bisa ihalah. Paham ya? Bisa mencerna atau tidak bisa mencerna sesuatu yang masuk. Telinga dimasukkan sesuatu, misalnya obat masuk ke telinga. Apakah bisa merubah telinga ini? Bisa mencerna obat? Tidak bisa mencerna. Makanya ini namanya tidak punya kuwatul ihalah. Makanya menurut kaul yang ashah bahwa yang seperti itu sudah membatalkan puasa. Itu kaul yang ashah. Menurut muqabilul ashah, jadi muqabilul ashah itu disyaratkan bahwa yang namanya jauh itu, yang masuk benda kepada jauh itu tidak semua jauh, tetapi jauh yang mampu untuk ihalah, untuk mencerna benda yang masuk. Telinga itu tidak punya kekuatan ihalah. Di atasnya faisum itu tidak bisa mencerna makanan, gitu ya. Di tenggorokan makanya hamzah tidak bisa makanan di sini berubah. Orang yang akan mendawat, ya makan dawat tak kira apa tidak apa, kecuali perut. Makanya menurut muqabilul ashah itu jauh itu yang dimaksud adalah jauh yang bisa ihalah. Oleh karenanya orang kopeng kalau menurut al-ashah batal. Karena apa? Karena katanya tadi ilama yusamma jaufan. Tetapi karena telinga di sini ini adalah tidak mampu untuk ihalah, menurut muqabilul ashah maka tidak membatalkan puasa. Termasuk memasukkan sesuatu di dalam hidung itu kalau aksol anfi ini rumusnya di sini. Ini adalah kalau melebihi menurut kaul yang ashah adalah membatalkan puasa. Tapi kalau menurut muqabilul ashah asalkan tidak sampai ke dimak, maka itu adalah tidak membatalkan puasa. Ikhlil memasukkan obat di kemaluan. Hanya cok menolong dimasukkan. Tidak batal. Kenapa? Karena tidak bisa di situ adalah merubah sesuatu yang dimasukkan. Tetapi kalau sampai makanan, sampai kantong kemih, maka itu bisa membatalkan kepada puasa. Bisa ya? Itu mana ada dua pendapat teman. Jadi jauh itu dalam Syafi'iyah sendiri ada dua pendapat. Ada yang main sama jaufan, baik itu bisa ihalah atau tidak, membatalkan kepada puasa. Ada yang satunya muqabilul ashah adalah yang dimaksud jauh yang bisa membatalkan adalah jauh yang bisa ihalah. Di antaranya adalah al-dimak atau al-mafanah atau al-batan. Jadi tiga ya. Kalau dalam kitab Hasyiah Zaman nanti mungkin ada di situ ada tiga. Ada al-batan, kemudian ada al-dimak, kemudian ada al-mafanah. Nah, kalau nyampe ke situ batal. Kalau nyampe ke perut batal. Tapi kalau hanya nyampe di tenggorokan sini meskipun tidak batal, tapi itu adalah muqabilul ashah. Oleh karena itu dalam konteks
swab itu sendiri adalah kalau itu tidak sampai masukkan adalah terima. Karena swab antigen itu bukan hanya pakai hidung, jadi bisa pakai di tenggorokan. Antigen itu bisa pakai hidung juga pakai tenggorokan. Tenggorokan sampai masuk, lebih di makrotnya hamzah memang. Tapi itu tidak membatalkan puasa menurut Muqabilul Asar, gitu ya, karena hanya perut, hanya sampai di sini. Jadi bagaimana terkait dengan masalah darurat atau tidak? Darurat atau tidak? Kita lihat apakah antigen itu adalah satu-satunya yang bisa digunakan agar supaya orang itu bisa diketahui dia terpapar corona atau tidak, atau itu hanya salah satu. Kalau itu adalah merupakan salah satu di antara beberapa swab, maka itu tidak masuk darurat. Kenapa kok kalau puasa nggak pakai yang lain saja? Kenapa kok pakai itu? Kecuali memang itu satu-satunya, tidak bisa untuk mengetahui orang itu adalah terpapar atau tidak, harus pakai itu, maka itu darurat. Karena la darara wala dirar. Kalau misalnya orang bepergian, kalau dia terpapar, kena orang bisa diror kepada orang. Tapi itu hanya satu-satunya cara, ya tidak masalah. Tetapi kalau swab antigen itu adalah bukan satu-satunya cara untuk menentukan orang itu bisa terpapar atau tidak, maka tidak dianggap darurat. Kenapa? Karena masih ada jalan yang lain. Antigen itu kan hanya salah satu. Itu menurut saya. Jadi mungkin rumusannya itu menurut saya ya tidak apa-apa yang tadi. Apabila melebihi kepada melebihi kepada aqsal hadfi, menurut kaul yang masyhur al-aqsal adalah membatalkan puasa. Tetapi menurut Muqabilul Asar, asalkan tidak sampai ke dimat adalah tidak membatalkan puasa. Jadi mungkin seperti itu. Menurut saya tidak apa-apa. Ini kan monggo didiskusikan. Tapi menurut saya adalah seperti itu. Jadi mengambil kaul yang dhaif itu dalam rangka memang ya meskipun tidak satu keharusan, tapi kan boleh juga itu Muqabilul Asar itu. Karena orang bepergian mesti antigen, harus seperti apa ya apa-apa. Asalkan saya yakin orang masukkan ke sini itu ya hanya sampai di sini lah, di atasnya melebihi. Karena adik saya kemarin di Jakarta itu saya tanya, di mana antigen itu? Ya bukan hanya sekedar di sini, mau apa masuk lah. Jadi agak sakit gimana? Sama dengan orang yang rumah itu, mau kebobos, kan busak yang di sini. Antigen seperti itu. Jadi agak memang tidak mengenakan. Jadi menurut saya tadi itu ya. Jadi bisa menurut kaul yang asar itu membatalkan, tetapi menurut kaul yang Muqabilul Asar itu tidak membatalkan asalkan kalau hidung tidak sampai kepada timah. Itu nanti di Hasyiah Jamal insya Allah ada. Nanti saya kirim.